Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembuatan lap sheet dress yang sebelumnya videonya sudah saya share ya. Langsung aja masuk ke alat dan bahan dalam pembuatan lap sheet ini. Yang pertama ada kertas HVS, kemudian ada kertas doorslab yang warna merah untuk bagian depan dan biru untuk bagian belakang. Kemudian kalian juga siapkan desain yang telah ditentukan, juga dianalisis ya. Misalkan analisisnya di sini yang pertama ada menggunakan siluet A, terus panjang dress sampai lutut, kemudian tidak menggunakan lengan, menggunakan kupnat pada bagian depan dan belakang, dan lain sebagainya. Kemudian kalian juga membutuhkan daftar ukuran untuk membuat polanya. Jadi kalian ukur badan kalian terlebih dahulu untuk membuat pola dasarnya. Kemudian kalian juga membutuhkan skala dan penggaris ukuran skala 1/4 atau penggaris pola yang kecil. Kemudian kalian membutuhkan penggaris lurus, pensil dan penghapus. Kemudian ada pulpen merah biru dan lem. Langsung saja masuk ke pembuatannya. Jadi yang dibuat pertama yaitu membuat pola dasar. Setelah kalian dapat ukurannya, kalian bisa membuat pola dasar sistem praktis atau sistem Meineke, tapi disarankan untuk menggunakan sistem praktis karena rumusnya lebih mudah. Nah, kalian pasti sudah mempelajari rumus sistem praktis ya, jadi kalian langsung buat saja pola dasarnya. Setelah itu kalian jiplak di kertas doorslab merah biru, merah untuk bagian depan dan biru untuk bagian belakang. Setelah kalian jiplak, masuk ke merubah pola. Nah, ini adalah pola yang sudah dirubah. Jadi setelah dijiplak, kalian tempelkan lagi. Kemudian kalian panjangkan polanya menjadi pola dress. Jadi dari bagian pinggang turun itu tinggi panggul. Kemudian dari bagian pinggang sampai bawah itu adalah panjang dress. Kemudian pada bagian leher kalian masukkan 2 cm dan turun 2 cm. Kemudian pada bagian bahu kalian masukkan 1 cm. Kemudian pada bagian kerung lengan kalian turunkan 1 cm dan keluar 2 cm untuk kelonggaran. Kemudian pada bagian bawah dressnya ini kalian garis lurus dulu sesuai dengan lingkar panggul kalian, yaitu menggunakan rumus 1/4 lingkar panggul ditambah 1. Kemudian pada bagian bawah dressnya kalian keluarkan 5 cm. Kemudian pada bagian kupnatnya kalian beri garis lurus dan beri tanda gunting, karena nanti ini bakal digunting pada bagian ini dan bagian ini, bagian kupnat ke bawah dan bagian pinggang, karena nanti akan dilebarkan lagi. Kemudian pada bagian belakang juga sama, kalian keluarkan 3 cm untuk kampuh resleting Jepang. Kemudian dari leher bagian belakang turun 1 cm, kemudian masuk 2 cm, kemudian pada bagian bahu masuk 1 cm, kemudian pada bagian kerung lengan turun 1 cm dan keluar 2 cm untuk kelonggaran. Sama
pada bagian panggulnya, seperempat lingkar panggul, tadi yang depan itu ditambah 1 dan yang di belakang itu dikurang 1. Setelah itu diluruskan dan dikeluarkan 5 cm. Kemudian sebelumnya ini naik 3 cm. Kemudian ini 2 cm untuk kelonggaran, dan panjang sisinya disamain bagian depan dan bagian belakang. Harus sama, jangan sampai nggak sama karena nanti berpengaruh pada proses penjahitan ya. Kemudian sama ini diberi garis lurus sampai bawah dan diberi tanda gunting karena nanti akan digunting. Dan ini adalah pola yang nantinya dijiplak untuk lapisan depun pada bagian leher dan bagian kerung lengan. Jadi dari leher ke sini itu 5 cm. 5 cm, 5 cm. Kemudian digaris. Kemudian ini juga sama 5 cm, 5 cm, 5 cm, terus kemudian digaris. Tapi sesuaikan lagi dengan lebar bahu kalian. Misalkan di sini jadinya bahu kalian itu cuman dapat 9 misalkan, berarti 4,5 dan 4,5 seperti itu. Kemudian lanjut ke merubah pola yang digunting ininya ya. Nah, sebelumnya kalian jiplak dulu semuanya yang sudah dirubah. Jadi kan kalian pakai pensil dulu, terus kalian pakai pulpen merah biru. Jangan sampai salah tanda, jangan lupa tanda arah serat. Jadi kalian yang telah dirubah itu yang kalian jiplak ya. Jadi tetap warna pink atau merah itu untuk depan dan biru untuk belakang. Jadi kan tadi udah dijiplak semuanya. Kemudian yang tanda gunting yang sebelumnya, tanda gunting bagian ini dan bagian ini itu digunting. Jadi digunting lurus, kemudian belok. Tapi jangan sampai putus pada bagian ujung ini. Pada bagian sini jangan sampai putus, bagian sini jangan sampai putus. Jadi kalian gunting, kemudian kalian keluarkan 4 cm. Dari sini ke sini 4 cm. Kemudian kalian tempelkan. Ini juga sama 4 cm, kemudian kalian tempelkan. Setelah itu ini kan kebuka. Kalau misalkan ininya kalian pada bagian pinggangnya itu patah, kalian bisa bentuk lagi, jangan sampai patah ya, karena nanti berpengaruh pada saat penjahitannya. Kemudian setelah dikeluarkan seperti ini, kalian gambar lagi kup nutnya bagian belakang dan bagian depan. Setelah itu kalian garis lagi untuk bagian bawahnya, kalian bentuk lagi. Setelah merubah pola, kalian masuk ke pecah pola. Jadi setelah dirubah seperti ini, kalian jiplak lagi dan ditempel, termasuk depun-depunnya juga. Nah, ini adalah pecah pola skala 1:4. Jadi sebelumnya pada pola dasarnya, pada merubah polanya kan itu ditandain bagian depun kerung lengan dan bagian depun leher. Itu jadi kalian buat juga, ini depun lehernya dan ini kerung lengannya. Jangan lupa ditandain arah serat juga untuk nanti ditempel di rancangan bahan ya. Jadi pecah polanya ada bagian depan, bagian belakang, bagian kerung lengan depan, kerung lengan belakang, bagian leher depan dan leher belakang. Jadi pada bagian depan ini ditaruhnya di lipatan kain dan bagian belakangnya di tepi kainnya. Setelah itu masuk ke rancangan bahan. Jadi ini adalah rancangan bahan. Hal yang pertama yang harus kalian perhatikan yaitu pada bagian kertas coklatnya. Ini kan ada garis-garis seperti ini ya. Jadi anggap saja garis-garis ini adalah arah serat panjang kain ya. Jadi kalian nempelnya itu arah seratnya satu arah seperti ini semua. Jangan
kalian nempel pada kertas coklatnya itu, arah kertas coklatnya itu melebar seperti ini ya. Jadi tempelnya itu bagian depan, pola bagian depan itu di lipatan kain, dan bagian belakang itu di tepi kain ya, seperti ini. Kemudian dari pecah pola itu kalian jiplak dan kalian beri kampuh. Pada bagian sisinya kalian kasih kampuh sebanyak 2 cm seperti biasanya ya. Kemudian kerung lengan itu 1,5 cm. Kemudian pada bagian bahu 2 cm, kemudian 1,5 cm untuk bagian leher. Sama depunnya 1,5 2 cm. Kemudian ini juga 1,5 2 cm, 1,5 2 cm, 1,5 2 cm, 1,5 seperti pada biasanya. Kemudian sisinya 2 cm dan bagian bawahnya cukup 2 cm saja karena dilipat ya, di krill, jahit krill. Setelah itu polanya sudah selesai sampai rancangan bahan. Masuk ke rancangan harga. Jadi setelah dibuatnya rancangan bahan ini juga jangan lupa dari ujung bahan ini, muatnya bahan sampai ujung sini itu kalian ukur butuhnya berapa. Jadi yang ibu butuhkan itu panjangnya itu 110 cm dan lebar bahan yang biasanya itu 150 cm ya. Jadi ibu butuh paling tidak itu anggap saja 1,5 meter ya, butuh bahan untuk membuat dress ini. Lanjut ke rancangan harga. Jadi ini adalah rancangan harga. Jadi kalian bisa masukin harga bahan utama, kemudian harga visilin karena kita menggunakan visilin pada bagian depun, kemudian benang dan resleting Jepang. Jadi ini contoh yang saya buat. Banyaknya barang atau bahan utama kan 1,5 meter. Kemudian harga per meternya itu 30.000, kemudian ditambah setengah meter lagi jadi 45.000. Visilin yaitu harganya 3.500. Kemudian benang satu buah itu 3.000 dan resleting Jepang IKK itu 10.000 yang panjangnya 50 cm. Kemudian dari harga atau modalnya itu dapat 61.500. Kemudian masuk itu namanya modal. Kemudian upah kerja kalian mau masukin berapa? Ibu di sini masukin 20.000. Kemudian biaya produksi yaitu modal ditambah upah. Jadi 61.500 ditambah 20.000. Jadi 81.500. Kemudian kalian mau mendapat untungan berapa persen? Jadi di sini contohnya 20%. Jadi 20% dikali 81.500 jadi 16.300. Dan harga jual itu didapat dari biaya produksi ditambah keuntungan. Jadi biaya produksinya itu 81.500. Kemudian ditambah keuntungan yang ingin didapat sebanyak 20% yaitu 16.300. Jadi didapat 97.800 atau digenapkan menjadi 98.000.